Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di seri kuliah Fisika Dasar. Pada kuliah kali ini kita akan membahas tentang fenomena difraksi gelombang elektromagnetik atau difraksi cahaya. Gejala difraksi adalah gejala menyebarnya gelombang ketika dia melewati sebuah penghalang atau sebuah celah. Jadi kalau kita misalnya punya sebuah gelombang air misalnya dengan muka gelombang berupa bidang datar seperti ini, ketika dia melewati celah, maka dia akan mengalami pelengkungan seperti ini. Ada syarat tertentu, yaitu panjang gelombang dari gelombang ini harus berukuran sama atau mirip dengan atau satu orde dengan lebar celahnya. Kalau misalnya celah kita itu lebih besar, sangat besar, jauh lebih besar daripada panjang gelombang, maka yang terjadi adalah seperti ini, yang digambar kiri, gambar A. Jadi dia tidak akan mengalami difraksi. Gelombangnya tidak mengalami difraksi. Sementara kalau panjang gelombangnya kira-kira cukup mirip dengan lebar celahnya, maka dia akan mengalami pelengkungan seperti ini. Ya. Jadi inilah syarat untuk terjadinya gejala difraksi. Pada kuliah sebelumnya kita telah membahas tentang interferensi dua celah. Kita pahami bahwa interferensi ini terjadi karena peristiwa difraksi juga yang dialami oleh gelombang. Jadi kalau saya punya gelombang datar seperti ini, kemudian melewati dua celah begini, maka di tiap celah gelombang akan mengalami pelengkungan sehingga sinar yang berasal dari yang keluar dari celah pertama ini nanti akan kira-kira bisa terhambur atau tersebar, ada yang ke sana, ada yang ke sini, ada yang ke sini dan seterusnya, hingga demikian juga dengan gelombang yang keluar dari celah kedua, dia akan terhambur juga atau tersebar juga. Nah, di antara sinar-sinar yang terhambur itu, sinar-sinar yang tersebar itu nanti bisa ketemu di layar, ya. Ada sinar yang berasal dari S1 ketemu di sini misalnya, kemudian atau jatuh di layar, kemudian ada sinar lain yang berasal dari S2 dan jatuh di layar pada tempat yang sama. Dua sinar itulah yang mengalami interferensi atau superposisi nantinya. Oke, kita gambar dua sinar tersebut. Kita di antara sekian banyak sinar kita pilih dua sinar saja. Ada satu sinar di sini jatuh di P, dan ada sinar satu lagi yang berasal dari sumber kedua jatuh pula di P. Sinar pertama menempuh jarak X1 dan sinar kedua menempuh jarak X2. Medan di P, medan elektromagnetik di P, kita tahu bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Masing-masing kita tuliskan seperti ini. E1 adalah E maksimum kali sin V1, sementara E2 adalah E maksimum kali sin V2 sebenarnya, tapi sin V2-nya saya tulis dalam bentuk seperti ini. V1 ditambah delta, sudut delta. Dengan delta nilainya adalah K delta X. Kita pernah pelajari ini, ya V1-nya adalah KX1 min omega T. Nah, medan di P nanti tinggal jumlahan dari medan akibat sinar pertama dan sinar kedua. E1 ditambah E2. Nah, untuk mempelajari superposisi dua gelombang, biasanya kita bisa menggunakan fasor, ya, diagram fasor namanya phase vector. Kita gambarkan fasor untuk gelombang 1, E1 dengan cara seperti ini. Ya, kita tulis E1 sama dengan EM kali sin V1. EM itu adalah panjang vektor dari sini ke sana. Sudut V1 itu di sini, sehingga sinnya adalah komponen vertikal dari fasor pertama atau vektor pertama, E1. Kemudian E2 kita gambarkan juga, ada vektor ke sana, sudutnya adalah V1 ini ditambah dengan delta, jadi sudutnya dari sini diukur sampai dengan sumbu X, jadi totalnya V1 tambah delta, dan nanti E2 adalah komponen vertikalnya, ya, yaitu dari sini ke sana. Maka EP, E total di P adalah jumlahan dari kedua komponen vertikal ini, yaitu dari titik 0 di sini sampai ke ujung atas sana. Nah, untuk memudahkan kita gambarkan dari sini ke sana. Ini jumlahan vektor dari E1 dan E2 kita sebut sebagai ER, E resultan. Nah, syarat minimum dan maksimum kita bisa kaji, kita bisa dapatkan dari cerita fasor ini. Perhatikan, ketika E1 dan E2 itu searah, ya, artinya delta ini sama dengan 0 derajat, atau mungkin muter satu putaran 360 derajat alias 2 pi radian, atau 4 pi radian, 6 pi radian, 8 pi radian, dan seterusnya,
maka kita akan dapati bahwa E resultan ini akan bernilai paling panjang, E maksimum. Ya, maka kita bisa mengatakan bahwa delta sama dengan kelipatan genap dari pi itu merupakan syarat bagi maksima, ya, atau nanti syarat bagi pola terang. Sementara kalau dua vektor atau dua fasor ini saling berlawanan, berarti kira-kira deltanya itu adalah pi radian atau 3 pi radian atau 5 pi radian, 7 pi radian, kelipatan ganjil dari pi radian, maka kita akan dapati E resultannya bernilai 0. Ini akan berpengaruh ke intensitas nanti pada akhirnya. Tapi sebelum ke sana mungkin kita boleh translate dulu ini dari delta menjadi delta X. Kita sudah tahu bahwa delta ini sama dengan K delta X. Sementara K bilangan gelombang itu adalah 2pi per lambda. Sehingga syarat untuk maksimum dan minimum boleh kita tuliskan dalam bentuk yang diwarnai hijau ini. Ya, delta X sama dengan N lambda untuk maksimum. Dan ini delta X sama dengan kelipatan ganjil dari setengah lambda untuk minimum atau pola gelap. Nah, kita gambarkan intensitasnya di atas sana. Pola gelap dan pola terang dia bergantian dengan jarak kira-kira 1 lambda. Jarak antara terang dengan terang 1 lambda, jarak antara gelap dengan gelap juga 1 lambda. Ini adalah cerita untuk interferensi dua celah. Sekarang bagaimana kalau kita punya 3 celah? Ketika kita punya 3 celah, maka kita punya 3 fasor untuk dijumlahkan. Nah, maka jelas E resultannya akan maksimum sejumlah panjang maksimumnya adalah 3 kali E maksimum. Ya, ER-nya adalah 3 kali E maksimum untuk tiap-tiap fasor. Dan ini terjadi ketika selisih fasor mereka semua antara yang pertama dengan yang kedua dengan yang ketiga itu sama, yaitu 0 atau kelipatan genap dari pi radian atau kelipatan bulat dari 360 derajat 2 pi radian, ya. Ini adalah syarat untuk pola maksima atau pola terang. Sementara pola gelap didapatkan dengan cara seperti ini. Kita susun fasornya sedemikian rupa sehingga totalnya sama dengan 0. E resultannya sama dengan 0. Ya, kuncinya di sini adalah ketika kita menjumlahkan vektor, berarti kita menyusun anak panah. Misalkan kita punya 3 vektor, 1, 2, 3. Kita susun anak panah sedemikian rupa sehingga ujung dari vektor yang terakhir itu ketemu dengan pangkalnya vektor yang pertama. Ini yang menjamin E resultannya selalu sama dengan 0. Dan untuk 3 fasor, kita akan dapati bahwa deltanya ini harus ini 2pi dibagi 3. 360 derajat dibagi 3 alias 120 derajat. Kemudian ketika kita punya 4 fasor atau kita punya 4 celah, ceritanya kira-kira mirip. Maksimalnya terjadi ketika deltanya adalah kelipatan genap dari pi, sementara minimanya terjadi ketika ini sekali lagi fasor yang terakhir, ya, ujungnya fasor terakhir ketemu dengan pangkalnya fasor pertama. Ini yang menjamin ER-nya, E resultannya sama dengan 0. Nah, untuk kasus ini nanti kita akan dapatkan untuk fasor 4 atau interferensi 4 celah, kita akan dapati deltanya sama dengan 2pi dibagi 4. Ya. 4 ini bersesuaian dengan jumlah celah. Baiklah, sekarang bagaimana kalau kita punya celah yang lebih banyak lagi? Kita punya 8 celah. Ceritanya kira-kira sama. Maksima terjadi ketika deltanya adalah kelipatan bulat dari pi. Dan minimanya terjadi ketika deltanya adalah kelipatan bulat dari, bukan kelipatan bulat sebenarnya. Deltanya adalah 2pi dibagi lambda. Tapi nanti bisa dicek bahwa minimanya tidak hanya terjadi di sana, tapi kelipatan dari 2pi per 8. Tentu saja selain yang ini, selain 2pi kali n. Ya, jadi kira-kira kalau untuk 8 kita akan punya deltanya sekitar 45 derajat ya. 45 derajat. Tapi lagi-lagi yang jadi kunci di sini adalah agar kita dapat ER sama dengan 0, E resultan sama dengan 0, caranya adalah fasor yang terakhir, kepalanya harus ketemu dengan ekornya fasor yang pertama, ya, sehingga
dia satu siklus tertutup dan E resultannya sama dengan 0. Oke, ini interferensi 8 celah. Oke, bagaimana kalau kita punya celah yang lebih banyak lagi? Misal kita memiliki celah yang sangat banyak, sehingga antara celah satu dengan yang lain tuh hampir tidak ada batasnya, sehingga kumpulan celah kita membentuk sebuah bukaan selebar A. Ya, maka akan ada banyak sinar yang melewati bukaan A ini, ada tahingga sinar ya, yang melewati A dan menuju ke titik P. Nah, sebenarnya ini adalah pembahasan standar untuk gejala difraksi. Jadi pada gejala difraksi kita punya celah yang cukup lebar, selebar A misalnya, kemudian lebar A ini, celah yang selebar A ini kita dekati dengan sinar yang jumlahnya tak berhingga. Tapi untuk pembahasan kali ini kita mengambil jalur kebalikannya. Kita mulai dari 2 celah, 3 celah, 4 celah, 8 celah, dan sekarang tahingga celah. Maka cara perlakuannya sama persis dengan sebelum-sebelumnya. Yang berbeda adalah perhatikan di sini, sekarang saya punya tahingga fasor. Jelas saya nggak bisa menggambar tahingga fasor, tapi ya asumsikanlah ini jumlah fasornya cukup banyak. Ini adalah fasor pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan di ujung sini saya punya fasor yang terakhir. Ya, fasor terakhir ini berasal dari titik yang di bawah sini. Sementara fasor pertama adalah sinar yang paling atas, di atas sini. Ya, saya kasih warna biru di sini untuk fasor yang terakhir. Nah, kita mungkin nggak perlu bahas yang maksimanya, tapi kita lebih tertarik dengan yang minimanya. Perhatikan tadi, cara agar kita mendapatkan minima adalah fasor yang terakhir, kepalanya itu harus terhubung dengan ekornya fasor yang pertama. Kalau ini kita lakukan, yang biru ini kita buat agar ketemu ke bawah sini, maka kita akan melihat pola lingkaran seperti ini. Sehingga seluruh fasor kalau kita jejerkan, kalau kita jumlahkan, dia akan terlihat seperti lingkaran seperti ini. Ya. Ini fasor yang terakhir, dia harus memiliki fasa sedemikian rupa sehingga ketemu dengan pangkalnya fasor pertama. Dan ini hanya terjadi ketika selisih fasanya adalah ini, kelipatan bulat dari 2pi. Jadi 2pi, 4pi, 6pi, 8pi, dan seterusnya akan membuat fasor yang terakhir ini akan ketemu dengan pangkal dari fasor yang pertama. Dan itu akan mengakibatkan E resultan bernilai 0. Sehingga kita bisa dapatkan syarat untuk terjadinya nilai intensitas minimum adalah seperti ini. Delta V-nya sama dengan M kali 2pi. Sekarang kita ingin perjelas bagaimana hubungan antara syarat minima ini dengan lebar celah. Ini kita gunakan pendekatan yang sama dengan waktu kita membahas interferensi. Jadi selisih lintasan antara sinar pertama dengan sinar yang terakhir kita boleh tulis dalam bentuk seperti ini. Delta X-nya sama dengan A kali sin theta. Ya, A itu adalah lebar celah. Kalau sebelumnya di interferensi kita pakai D sin theta, di mana D adalah jarak antar celah. Ya, sekarang kita pakai huruf A untuk menggambarkan lebar celah. Sekali lagi, kalau layar ini cukup jauh dan lebar A ini cukup kecil dibanding jarak antar layar, maka kita boleh menganggap dua sinar ini sejajar. Sehingga selisih lintasannya adalah seperti ini. Delta X-nya sama dengan A kali sinus theta. Nah, sehingga nanti delta V ini boleh kita tuliskan dalam bentuk K delta X. Dan jangan lupa K adalah 2pi per lambda. Delta X kita ambil dari atas ini sehingga kita punya 2pi per lambda kali A sinus theta. Kita punya syarat minima di sini dan kita punya nilai delta V di sini. Kita bisa gabungkan untuk mendapatkan syarat minima. Perhatikan baik-baik, syarat minimanya adalah seperti ini. Ya, M kali 2pi harus sama dengan 2pi per lambda kali A sin theta. Kalau 2pi-nya dibagi, maka kita akan dapat 2pi-nya hilang, kita akan dapat A kali sin theta sama dengan M lambda. Terlihat ada yang aneh di sini. Ya, ini terlihat mirip seperti syarat maksima
untuk interferensi. Tapi jangan salah, ini adalah syarat minima. Syarat minimal untuk difraksi. Jadi syarat minimal untuk difraksi dan maksimal untuk interferensi agak-agak mirip tapi berbeda. Kalau di difraksi yang jadi parameter adalah lebar celah A. Kemudian M, ya ini harusnya saya tulis, M ini adalah bilangan bulat, positif. 1, 2, 3, 4. Oke, negatif juga bisa sebetulnya. Ya, nanti di sisi yang lain negatif juga bisa 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, atau min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Oke, jadi syarat minimal kita sekali lagi adalah yang di bawah sini, yang saya beri kotak warna hijau ini. A sin theta sama dengan M kali lambda. Dengan M adalah bilangan bulat, selain 0. Oke, sekarang kita menghubungkan antara sudut theta dengan posisi pada layar. Ini ceritanya serupa dengan pembahasan kita untuk interferensi, ya. Jadi segitiga yang kuning pucat ini dengan segitiga yang ini, yang krem ini, itu adalah segitiga yang kongruen, tapi dia berbeda ukuran, ya, berbeda ukuran. Jadi sudut theta yang tadinya di atas ini sekarang dia berada di sini, ya. Maka tadi syarat minima adalah seperti ini. Kita otak-atik sedikit dari sini. A sin theta sama dengan M lambda. Kita ganti menjadi sin theta sama dengan M lambda dibagi A. Tinggal A-nya pindah ke kanan. Kemudian kita lihat ketika L ini jarak antara celah dengan layar itu cukup jauh. Bila dibandingkan dengan lebar celah, maka kita boleh berharap kira-kira sin theta-nya sama dengan ini. Y ini, posisi titik P dibagi dengan jarak antara celah dengan layar dibagi L. Nah, dari dua persamaan ini kita bisa gabung sehingga kita punya Y sama dengan M kali lambda dibagi A kali L. Ya. M ini sekali lagi adalah bilangan bulat. 1, 2, 3, 4. A adalah lebar celah, lambda adalah panjang gelombang dari gelombang elektromagnetik kita, dan L adalah jarak antara celah dengan layar.